Udah, Kak. Oke. Sama kayak tadi ya, sebenarnya sama kayak segi 4 juga. Pada dua segitiga dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersebelahan sama besar, serta sisi-sisi yang bersebelahan memiliki perbandingan yang sama. Dia sama, syaratnya sama. Jadi, jika sudut-sudut yang bersebelahan sama besar, maka segitiga-segitiga tersebut pasti sebangun. Nah, selama dia sudutnya sama ya, itu pasti sebangun. Contohnya misalkan nih, segitiga ABC dan KLM berikut nih. Nah, ini kan sudutnya sama semua nih, ya kan? Ini yang C sama kayak M, yang L sama kayak B, yang A sama kayak A. Ini pasti sebangun. Karena kan perbandingan antara sudut dengan sisinya itu sama. Tuh. Maka AB sama dengan KL, perbandingannya ya. BC sama dengan LM, dan AC per KM. Maksudnya AB per KL sama dengan BC per LM sama dengan AC per KM. Ini perbandingan kesebangunannya. Itu teorinya ya, sambil di screenshot aja. Berikutnya kita ke rumusnya nih. Rumus-rumus pada kesebangunan segitiga itu ada macam-macam ya. Nah, yang harus dihafalin pada segitiga. Kalau pada segi 4 kan cuma gitu-gitu doang. Kalau segitiga itu rumusnya ada macam-macam. Nah, rumus-rumusnya apa aja? Yang pertama, jika ada bentuk bangunan kayak gini, segitiga bertumpuk nih ya. Nah, ini perbandingan kesebangunannya gimana rumusnya? Kita pecah dulu aja segitiganya. CDE sama ABC. Sudutnya kan pasti sama tuh, sudut C sama dengan sudut C, sudut D sama dengan A, sudut B sama dengan E tuh. Kan pasti sebangun. Maka perbandingannya adalah DC per AE sama dengan EC per BC sama dengan DE per AB. Tuh. Ini rumus yang pertama. Kalau gambarnya kayak gini ya, ini gambarnya kayak gini, itu rumusnya ini. Nah, contohnya nih, biar lebih jelas ya. Perhatikan gambar berikut. Ada segitiga PQR di mana ST itu sejajar dengan QR. Ukurannya ada tuh ya. Tuh. Maka panjang QS-nya berapa? Maka langkah pertama, kita pecah dulu segitiganya tuh. Biar nggak bingung, boleh kamu pecah dulu nih segitiganya. Nah, segitiga yang PST yang kecil ya. PST, ya kan? PST sama yang PQR yang gede. Nah, PQR. Nah, ini kan 12, ini 12, ini 8 ya. Ini berarti kan 12 plus X, kan QS-nya kita nggak tahu ya. Terus ini 12. Baru kamu bandingin. Berarti PS, ini ya, PS dibanding sama PQ. Ini PQ nih, maka PS per PQ sama dengan yang diketahui apa? Yang diketahui itu ini. ST, ST sama QR. Maka ST banding QR. Tinggal dimasukin angkanya. 12 per 12 plus QS atau X ya sama dengan 8 per 12. Bisa kamu coret ya. Dibagi 4 kan 2 per 3 tuh. Coret lagi 2 sama 12-nya. Terus tinggal kamu kali silang. Berarti kan 6 kali 3 sama dengan 12 plus QS ya. Nah, berarti 18 sama dengan 12 plus QS. Maka dapat QS-nya 18 min 12. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Jadi panjang QS-nya itu 6 cm. Tuh, jelas? Ataya, Jelas, Almira. Kak. Oke.
Oh, Talita error HP-nya. Baru baca. Kita lanjut. Rumus kesebangunan pada segitiga. Nah, yang kedua ya. Nah, kalau segitiga kebalik ini nih, dua segitiga numpuk tapi kebalik. Nah, maka rumusnya gimana? Sudut C kan sama A sama, sudut B sama D sama, sudut E kan bertolak belakang pasti sama ya. Kita gambar, kita pecah dulu segitiganya, diputar tuh. Nah, yang atas kamu putar dulu. Maka rumusnya apa? AB dibanding CD sama dengan BE dibanding DE sama dengan AE dibanding CE. Itu ya, kalau bentuknya gambar segitiga ini nih. Contohnya, nah, ini sama ya. Ini ditanya panjang AB. AB itu kan ini nih. Diketahui kan BE, AE sama ED sama DC ya. Maka langkah pertama, kalau kamu bingung boleh kamu apa namanya? Pecah dulu segitiganya. Segitiga ABE ya kan? BA ya kan 10 nih 6 sama yang CDE tapi diputar ya. Nah, jadi C yang di atas. Nah, ini D, ini si E, ini D, ini C. Akan diputar dulu nih. Kayak ini kan diputar juga tuh, diputar. Nah, ini kan 32, ini 16 tuh. Berarti kan ABE itu sama dengan CDE atau sebangun dengan CDE. Berarti perbandingannya AB dibanding CD ya. Kemudian AE dibanding DE. AB-nya ditanya, DC-nya atau CD-nya 32 sama dengan AE-nya 6 per 16. Kamu catat tuh. Padahal 32 sama 16 kamu catat aja ya. Berarti kan 2. 2 kali 6 itu 12. Jadi panjang AB adalah 12. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Sebelum lanjut ke rumus selanjutnya. Rumusnya ada banyak nih. Jelas, Yasir, Nina? Jelas, Kak. Oke, lanjut ya sambil di screenshot ya. Kita rumus selanjutnya. Rumus yang ketiga. Nah, kalau bentuk segitiga kayak gini. Nah, di mana sudut A-nya pasti sama tuh. Sudut E sama B berarti otomatis sama ya, karena kan D sama C-nya sama. Nah, tinggal kamu pecah segitiganya. Ingat diputar ya, yang kecil kamu putar loh biar nggak bingung. Nah, tuh. Maka perbandingannya berarti AB dibanding AE sama dengan AC dibanding AD sama dengan BC atau CB dibanding DE. Tuh, contohnya dulu biar nggak bingung. Nah, ini ya. Dari sini, kalau kamu nggak mau pecah segitiga juga boleh. Kan D sama dengan C nih. Berarti A sama dengan A dan E sama dengan B. Berarti kita bisa tulis kesebangunannya gimana segitiganya. Berarti kan segitiga si ADE berarti sama dengan ACB. Jadi harus urut ya. Urut sesuai dengan sudut yang samanya. ADE sama dengan ACB. Ditanya panjang DE-nya. Berarti kita bandingkan AE berarti kan dibandingnya sama ini kan AE ya, berarti sama AB. AE banding AB. Ya kan? Terus yang ditanya apa? DE kan? DE berarti sama kan DE ini nih. DE berarti sama CB. Jadi dilihat hurufnya aja cukup nih. Selama kita benar nih nentuin huruf yang sama selama benar, maka tinggal dilihat hurufnya aja. Tinggal masukin angkanya, berarti kan 8 per 20 sama dengan DE per 30. Nolnya kamu coret nih ya.
Nah, berarti kan tinggal 8 bagi 2 kan 4 tuh. 4 kali 3 berarti 12. Jadi panjang DE-nya 12 cm. Tuh. Bisa dipahamin? Metode yang mau tanyakan dulu, Auzi, Talita, Lara, jelas? Sebelum ke rumus selanjutnya, Jelas, Kak. halo. Oke. Kita masuk ke rumus selanjutnya. Masih segitiga ya. Rumus selanjutnya berarti enggak ding. Sekarang yang trapesium. Rumus ikan biasanya sebutannya. Nah, rumus tanda trapesium nih. Sebenarnya segitiga cuman karena dipengembangkan jadi trapesium. Rumus ikan nih. Nah, ini kamu kali ini, ditambah ini kamu kali ini. Nah, dibagi jumlahnya itu sama dengan EF. Jadi mencari nilai EF itu sama dengan DC dikali sama AE ya. Terus AB dikali sama DE. Dibagi AE tambah DE. Tuh rumus trapesium atau istilah rumus ikan ini lebih umumnya. Lebih familiarnya maksudnya namanya. Contohnya misalkan trapesium ini. Itu kan 11, 21 di mana PT banding ST itu 2/3. Maka panjang TU berapa? TU itu kan berarti pakai rumus EF nih ya, tengah-tengahnya kan. Nah, kita jawab. Kita misalkan ini kan perbandingan PT banding ST kan 2/3. Berarti kita misalkan PT-nya itu 2X, ST-nya 3X. Nah, berarti kita bisa masukin ke rumus. TU itu sama dengan TU yang ini ya. Berarti kan PQ dikali ST. Nah, ditambah SR dikali PT. Dibagi ST tambah PT. Berarti PQ-nya kan 11. 11 kali 3X. Ditambah 21 kali 2X. Dibagi 3X tambah 2X. Berarti kan 33X ditambah 42X sama per 5X ya. T 75X per 5X. Tinggal kamu coret X-nya. 75 bagi 5 itu berarti kan 15. Jadi panjang TU-nya adalah 15. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Kiran, Osen, jelas? Halo? Jelas, Kak. Oke, lanjut. Kita balik ke rumus segitiga air mancur nih, yaitu segitiga siku-siku ya. Nah, ini yang rumus kelima. AB kuadrat, kan AB kuadrat, misalkan dari AB-nya nih. AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Atau AB sama dengan akar BD kali BC. Tuh, ada 3 rumus air mancurnya. Itu kan masih AB. Sekarang kalau AC sekarang. AC kuadrat berarti CD dikali CB. Tuh ya. CD kali CB. Sekarang kalau AD-nya sekarang. AD kuadrat berarti DC dikali DB. Tuh. Ini DC kan kesini kan, maka mancurnya ke sini. Air mancur makanya. AD-nya airnya ke sini, kemudian ke sana sama ke sana. Itu rumus air mancur. Pada segitiga siku. Kalau mau mencari AB pakai ini, kalau AC pakai ini, kalau AD pakai ini. Tuh. Tuh silakan di sini dulu. Baru ke contohnya. Udah?
Ataya, Almira, screenshotnya udah belum? Udah. Oke, lanjut ke contohnya. Perhatikan gambar berikut nih. Ada segitiga PQR, di mana RQ-nya, RS-nya tegak lurus PQ. Maka panjang SP berapa? Berarti kalau yang kayak gini, itu kan ketahuinya QR-nya tingginya ya, sama QS-nya. Berarti kita gunakan rumus R mancur yang QR ya, atau RQ ya. Nah, RQ kuadrat sama dengan QS dikali QP. Langkah pertama kita cari QP-nya dulu nih. RQ kuadrat itu berarti kan 15 kuadrat sama dengan 9 dikali kan QP-nya itu 9 plus X ya, kan SP-nya X tuh. Berarti kan 9 plus X. Berarti 225 sama dengan 81 plus 9X ya. Kali pelangi 9 kali 9, 81. 9 kali X, 9X. Berarti 9X sama dengan 225 min 81. Maka diperoleh 144 ya. Berarti X-nya 144 dibagi 9. Hasilnya 16. Tuh. Jelas contoh yang pertama. Atau ada yang mau tanyakan dulu? Yasir, Nina, jelas? Halo? Jelas, Kak. Oke, bentar ya. Berikutnya, contoh yang kedua. Panjang AD pada gambar di samping adalah, kita lihat gambarnya. Nah, ini segitiga ABC ya, dengan AD tegak lurus BC. Ini diketahuinya DC sama DB-nya. Gampang nih. Maka kita gunakan R mancurnya langsung AD aja. AD kuadrat sama dengan DC dikali DB. Langsung pakai yang itu aja berarti. Berarti X kuadrat sama dengan 32 dikali 18. 32 kali 18 itu kan kalau dikalikan kan besar tuh. Maka dipecah aja. 32 itu kan 16 kali 2 ya. 18 itu 2 kali 9. Akar 16 kan bisa nih. Akar 9 juga bisa ya. Maka bisa kita peroleh akar 16 itu 4. 2 kali 2 kan 4. Akar 4 itu 2. Akar 9 3. Maka bisa dirayain semua tuh. Maka hasilnya 4 kali 2 kali 3. Atau 24. Oh, bisa dipahamin? Baik rumus ataupun perhitungannya. Jelas? Auzi, Valita, Azra. Halo. Jelas, Kak. Oke, kalau udah jelas, coba sekarang latihan soalnya. Nah, berapa soal nih? Oh, 5 soal. Ntar dulu. Yang mana ya?